杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Better Devon. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, Yangke bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ada sengatan tajam di lautan kesadaran dan seluruh tubuhnya tampak terkoyak. Wajahnya langsung berubah, tubuhnya gemetar dan banyak keringat mengalir di dahinya. Lagi pula, Yangke tidak tahu berapa level kultivasi sebenarnya dari pemimpin ini. Tetapi ketika Yangke menghadapinya, itu bahkan lebih menegangkan daripada menghadapi pipi sucinan. Meskipun kekuatannya setidaknya adalah tingkat kesucian kedua. Jadi, Yangke tidak bisa meremehkan serangan spiritual yang dikeluarkan oleh orang kuat seperti itu. Dan Yangke tidak bisa menahan perasaan pusing saat lautan kesadarannya runtuh. Bahkan menimbulkan rasa mual. Saat pemimpin melepaskan serangan spiritualnya, beberapa orang kuat di sekitarnya bergegas maju dan melepaskan gerakan membunuh mereka pada Yangke. Namun cabang seperti pohon suci seperti menangis. Dan jatuh dari langit menggulung Yangke sebelum gerakan pembunuhan itu bisa mendekatinya. Anling-er yang berdiri di samping Yangke yang mendukungnya juga tersapu ke udara. Tepat ketika Anling-er bereaksi, Yangke sudah mendarat di batang pohon suci, dikelilingi oleh dahan yang lebat, membungkus dia dan Yangke hingga kedap udara. Pada saat yang sama, energi yang tergantung dari mahkota pohon suci berubah menjadi ribuan serangan dan menghadapi beberapa orang kuat dari klan Yang, sehingga wajah orang-orang ini berubah, seolah mereka tidak mengharapkan perubahan seperti itu terjadi. Ketika mereka ingin mengejar Yangke, mereka dihadang oleh pohon suci dan mereka khawatir gerakan mereka akan merusak fondasi klan Yang. Jadi mereka diikat dan merasa sangat tidak nyaman. Setelah berjuang untuk melawan beberapa saat, mereka semua mundur. Ketua, pohon suci itu sepertinya melindunginya. Salah satu orang kuat berkata dengan wajah yang sangat jelek. Saya melihatnya. Ekspresi pemimpin itu juga berubah, seolah-olah badai akan datang. Karena pohon suci tidak hanya melindungi pencuri kecil ini, bahkan menyerang anggota klannya. Bahkan serangan itu tidak kalah kuatnya dengan serangan orang kuat yang telah masuki alam suci. Jadi pemimpin klan yang merasakan rasa malu dan keengganan yang tak dapat dijelaskan dalam hatinya. Perasaan ini sepertinya harta karun yang telah dia jaga dan dipelihara dengan susah payah sepanjang hidupnya, tetapi diambil oleh orang yang tidak tahu malu. Tapi itu tidak masalah. Jika dia mengambil salah satu trik saya, dia tidak akan bertahan lama. Pemimpin klan yang mendengus dingin dan menarik nafas dalam-dalam. Karena dengan kultivasinya menghadapi pemuda seperti Yangke itu semudah menjepit keong di antara jari-jarinya. Dan dia yakin Yangke tidak dapat menahan pukulan seperti itu. Begitu dia selesai berbicara, suara tawa yang rendah dan tragis terdengar dari batang pohon suci. Sehingga semua orang tiba-tiba berubah warna dan melihat ke atas untuk melihat Yangke ke arah ini dengan tatapan merah, melalui cabang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mati? Pemimpin klan yang mengerutkan kening dan berkata dengan suara tanpa suara. Tidak mungkin. Karena dengan harta jiwa dewa yang bermutu tinggi, seharusnya pemuda seperti itu tidak dapat menahan serangan kesadarannya sendiri. Terlebih lagi, dilihat dari fluktuasi kesadarannya saat ini, dapat disimpulkan bahwa jiwanya memang telah terluka, tetapi dia masih hidup dan sehat. Segera suara ritmis dan tumpul tiba-tiba datang dari dalam pohon suci, dan semua orang merasa ada sesuatu yang salah. Kesadaran yang terkandung dalam pohon suci itu sepertinya telah kehilangan akal sehatnya karena cedera Yangke dan menjadi kekerasan kekuatan kehidupan yang baru lahir ini melebihi imajinasi semua orang. Bahkan Yangke yang tenggelam dalam rasa sakit di benaknya kehilangan akal sejenak. Sebelum dia menyadari bahwa dia telah meremehkan pohon suci ini,
Dengan akar pohon suci sebagai pusatnya, bumi retak terbuka, dan energi atribut yang kaya tiba-tiba berguling ke segala arah, sehingga segala sesuatu yang diselimuti oleh energi ini terbakar menjadi abu. Bahkan orang kuat dari klan Yang harus menggunakan energi mereka yang sebenarnya untuk menahan luka terbakar ini, sehingga kulit semua orang menjadi merah karena energi tersebut. Namun cabang-cabang pohon suci menari-nari dengan liar dan energi yang tergantung di mahkota pohon melonjak tidak teratur dan terjadilah semburan ledakan di udara. Sekarang pohon suci besar itu bergoyang ke kiri lalu ke kanan. Secara bertahap frekuensi guncangannya menjadi semakin cepat. Bahkan dalam waktu kurang dari 10 nafas, saat semua orang menyaksikan dengan takjub, pohon suci yang telah berakar di sini benar-benar terlepas dari tanah, dan energi atribut yang terlihat dengan mata telanjang berubah menjadi pilar-pilarnya, seperti kaki manusia yang menopangnya dan mulai berjalan di tanah dengan tubuhnya yang besar. Akarnya berkembang dengan baik, dan setiap rimpangnya sebening kristal, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat ini, Yangke menutupi dahinya dengan tangannya dan tertawa liar. Tawanya menggelegar seperti guntur yang memenuhi telinga semua orang klan Yang. Bagaimanapun terlalu banyak hal yang tidak dia duga kali ini. Bahkan dia tidak menyangka pohon suci akan memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan dengan trauma pada jiwanya, dia tidak terlalu mempedulikannya. Dengan nutrisi dan bantuan dari teratai Dewa Hangat 6 warna, tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih dari trauma tersebut. Selama itu bukan jenis serangan yang dapat menghancurkan lautan kesadaran Yangke dengan satu pukulan. Dia tidak takut. Dan pemimpin klan yang jelas belum memiliki kemampuan ini. Berbeda dari rasa puas diri arogannya, ekspresi semua orang klan yang berubah drastis saat mereka tersesat. Melihat pohon suci itu benar-benar bergegas ke arah mereka dan orang lain, dan serangan tak terkendali melanda. Semua orang buru-buru mundur. Setelah membiarkan pohon suci melampiaskan emosinya, Yangke menepuk batang pohon dan menghiburnya. Oke, ayo beri mereka pelajaran. Yangke juga melihat bahwa pergerakan pohon suci sangat kikuk. Meskipun kemampuannya bagus, masih agak tidak realistis untuk membunuh ahli terbaik dari klan Yang dengan santai. Dan karena pohon suci adalah fondasi klan Yang, orang kuat klan Yang tidak menyerang Yangke, seolah-olah mereka sedikit takut menyakitinya. Sekarang ada pohon suci yang melindunginya, jadi pikiran pertama Yangke adalah segera pergi dari sini. Bagaimanapun ini adalah kesempatan yang diberikan dewa. Setelah mendengarkan kata-kata Yangke, pohon suci memang menjadi jauh lebih stabil, tetapi cambuk energi itu masih tersisa, memperingatkan orang-orang klan yang mencoba mendekat. Pencuri kecil, turunlah dan berlutut sekarang, dan mohon ampun. Saya mungkin bisa menyelamatkan nyawa Anda jika saya menunggu anggota klan saya menangkap Anda. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kata pemimpin klan dengan dingin. Namun ekspresinya menjadi sangat jelek. Saya sangat takut. Yangke berdiri di atas batang pohon tanpa ketakutan yang membuat semua orang di bawahnya menjadi semakin marah. Apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Anda begitu delusi sehingga berani merayu pohon suci untuk melawan klan saya. Bahkan jika saya harus mengejar Anda sampai ke ujung bumi, saya pasti akan memotong Anda menjadi beberapa bagian. Terserah Anda, saya pikir Anda hanya kentut. Yangke merutkan bibirnya dengan keras. Di balik layar, Anlier sedikit gugup, seolah-olah dalam mimpi, dan pikirannya bingung. Ketika dia mendengar kata-kata Yangke, dia tidak bisa menahan tawa. Yangke meliriknya dalam suasana hati yang baik dan berteriak ke bawah dengan suara nyaring. Anjing tua, bagaimana kalau saya membicarakan hal ini dengan Anda? Menurut Anda, apa yang layak untuk Anda diskusikan dengan saya? Pemimpin klan yang menatapnya dengan tatapan kanibal, ingin memotong Yangke menjadi beberapa bagian dan meminum darahnya serta memakan dagingnya. Meskipun orang-orang klan yang sedikit waspada, mereka sebenarnya tidak menganggap serius prajurit seperti Yangke.
Jika dipikir-pikir, selama mereka menemukan peluang yang cocok dan memanfaatkan momen, ketika pohon suci sedang santai, mereka dapat mengambil nyawa Yangke dalam satu gerakan. Jadi setelah mendengarkan kata-kata Yangke, pemimpin klan yang menolak tanpa berpikir. Sayang sekali, di keluarganya sendiri, pohon suci yang dianggap sebagai harta karun dan fondasi sebenarnya disihir oleh orang luar. Ini sungguh memalukan bagi seluruh klan Yang. Jadi jika tidak membunuh Yangke, maka tidak akan cukup untuk melampiaskan kebenciannya. Yangke mencibir dan di bawah perlindungan ketat dari cabang-cabang pohon suci, dia menatapnya dengan merendahkan dengan sangat aman. Dan berkata dengan ringan, "Saya pikir saya memiliki kualifikasi." Saat dia berbicara, sebuah pemikiran spiritual yang indah muncul dari lautan kesadaran. Pikiran dewa ini tidak memiliki niat membunuh dan tidak memiliki kekuatan menyerang sama sekali. Namun ketika pemikiran dewa ini menyapu beberapa anggota klan Yang, mereka tiba-tiba melolong dan sedih, menutupi kepala mereka dengan tangan dan berguling ke tanah tampak sangat sunyi. Setelah 3 nafas, gerakan orang-orang ini menjadi kaku. Vitalitas mereka menghilang dan mereka mati kehabisan darah dari 7 lubang mereka. Anggota klan yang tersisa tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, dan pemimpinnya melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Matanya penuh dengan cahaya dingin yang bergetar. Bahkan dia tidak menyadari trik macam apa yang telah dilakukan Yangke. Karena anggota klan yang kekuatannya tidak lemah ini mati mendadak, yang membuat rasa dingin tiba-tiba datang dari lubuk hati klan Yang. Dan mata mereka yang masih hidup memandang Yangke sedikit berbeda, penuh ketakutan. "Wah, Anda membuat saya kesal." Suara pemimpin klan yang rendah dan niat membunuhnya sangat kuat. Namun Yangke terlihat acuh tak acuh, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Saya hanya ingin membuktikan kepada Anda bahwa saya memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan Anda." Saat dia berbicara, suaranya menjadi dingin dan tegas. "Saya tidak memiliki cukup kesabaran. Anjing tua, beri saya jawaban secepatnya. Jika tidak, semua orang di sini kecuali mereka yang telah masuki alam suci akan mati." Mendengar ini, 80% anggota klan yang mundur beberapa langkah dengan ngeri. Seolah-olah mereka berpikir akan lebih aman dengan cara ini. Tetapi sedikit yang mereka tahu, bahwa serangga pemakan jiwa telah menyerbu dan mengintai di lautan kesadaran mereka. Pada saat ini, pemimpin klan yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap Yangke dengan kebencian. Setelah beberapa saat, dia berteriak dengan keras, "Apa yang Anda inginkan?" "Saya ingin pergi dan ini satu-satunya permintaan." Yangke berteriak, "Ketua, kita tidak bisa melepaskannya. Klan kita telah menderita kerugian yang begitu besar. Bagaimana kita bisa melepaskannya?" "Iya, jika saya tidak membunuh anak ini, saya akan sangat marah. Bunuh dia, meskipun itu melukai pohon suci." Beberapa orang kuat yang telah masuk ke alam suci semuanya membicarakannya, dan sepertinya mereka harus membunuh Yangke. Sepertinya tidak ada ruang untuk bernegosiasi sama sekali. Mendengar itu, Yangke tertawa dan berteriak di bawah, "Kerugian Anda memang tidak kecil, tetapi pernahkah Anda memikirkan keuntungan besar? Pohon suci Anda telah melahirkan kesadarannya sendiri, yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Selama saya pergi, Anda akan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan di masa depan. Jika Anda tetap dekat dengannya dan mendapatkan persetujuannya." Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, pohon suci besar itu bergetar, dan pikiran ilahi yang tidak puas tersampaikan di jantung pohon, dan ada juga rasa sedih, seolah-olah dia merasa sedih karena Yangke ingin meninggalkannya. Kepala Yangke tiba-tiba melonjak, dan dia dengan cepat menggunakan pikiran spiritualnya untuk menenangkannya. Kemudian dia berkata, "Tetapi jika Anda membiarkan saya tinggal, situasinya akan berbeda. Karena saya memberi pohon suci bentuk kehidupan ini, jadi dia sangat dekat dengan saya sekarang. Selama Anda memberi saya cukup waktu, saya bisa menjadikannya menjadi Anda. Tapi itu jika Anda mau. Mungkin beberapa hari atau lebih. Jika saya menjadi Anda, saya akan mengusir orang yang membahayakan kepentingan seluruh klan ini secepat mungkin."
Mendengar itu, semua orang di klan yang mengerutkan kening karena perkataan yang diucapkan dari sudut pandang mereka. Meski ada kecurigaan penipuan, tidak bisa dipungkiri bahwa perkataannya masuk akal dan masuk akal. Perubahan besar pada pohon suci bisa dianggap sebagai kejutan. Jika mereka mengesampingkan kerugian sebelumnya, perubahan seperti itu tidak dilakukan lagi. Merupakan hal yang sangat baik bagi seluruh klan Yang. Bagaimanapun, klan Yang tidak pernah memikirkan pohon suci dengan kebijaksanaannya sendiri. Tapi, kami juga bisa membunuh Anda dan membasmi akarnya. Pemimpin klan Yang tampaknya sedikit tergerak, tetapi ketika dia memikirkan tentang kehilangan rakyatnya, dia masih tidak mau membiarkan Yang Ke hidup dan berkata, "Selama Anda mati, pohon suci itu akan tetap menjadi milik klan saya." "Iya." Yang Ke terkekeh. "Kalian memang mampu membunuh saya, bahkan meskipun saya tidak bisa lepas dari kalian. Tapi setidaknya saya bisa membawa beberapa orang untuk dikuburkan bersama saya, dan Anda harus mampu menanggungnya. Jika Anda mau membayar harga ini, terlebih lagi jika Anda ingin membunuh saya, Anda harus menghancurkan pohon suci juga. Jika Anda melukainya, apakah dia masih akan menerima Anda? Jadi pikirkan sekarang, jika Anda menyebabkan trauma, pohon suci akan mengingatnya seumur hidup. Anjing tua, jangan kehilangan uang dengan mencuri ayam. Jika saatnya tiba, Anda akan kehilangan istri Anda dan kehilangan pasukan Anda. Dan saya akan melihat di mana Anda akan meletakkan wajah Anda." Yang Ke berbicara dengan fasih dan membuat pemimpin klan yang tampak gelap, marah, dan tidak berdaya. Orang-orang yang berteriak-teriak untuk membunuh Yang Ke juga mengerutkan kening. Diam-diam merasa bahwa masalahnya agak rumit. Jika pohon suci tidak memiliki kebijaksanaan sendiri, Yang Ke harus dibunuh meskipun mengalami kerusakan. Namun pohon suci memiliki pemikirannya sendiri yang membuat mereka tidak berani bertindak gegabah sama sekali. Karena takut seperti yang dikatakan Yang Ke di masa depan, pohon suci akan membenci dirinya sendiri dan orang lain. Maka seluruh klan yang akan tamat. Mengalihkan perhatian mereka kepada pemimpin, semuanya menunggu dia untuk memutuskan. Saat ini mereka tidak mau mengungkapkan idenya dengan mudah. Sekarang pemimpin klan Yang merenung dalam waktu lama. Kemudian dia menatap Yang Ke dengan tatapan dingin sambil berteriak, "Bisakah Anda menjamin bahwa setelah Anda pergi, pohon suci akan mengenali kami? Kenapa saya harus berjanji pada Anda? Anda harus bekerja keras sendiri. Lebih baik jika Anda memperlakukan saya dengan baik sekarang. Dia sangat tidak senang jika Anda memperlakukan saya dengan begitu kejam." Seolah-olah sesuai dengan apa yang dikatakan Yang Ke, dahan dan daun lebat dari pohon suci itu bergetar seperti raksasa yang marah. Sehingga banyak orang kuat dari klan Yang tidak bisa menahan cemberut. Dan ada ledakan kesedihan di hati mereka. Benar saja, 1 atau 2 orang dengan cepat menahan permusuhan mereka, tetapi wajah mereka sangat jelek. "Baiklah, tersenyumlah lagi. Pertemuan adalah takdir, kita semua berteman baik," kata Yang Ke perlahan. "Nak, jangan memaksakan diri Anda terlalu jauh." Pemimpin klan Yang berwajah muram dengan sangat tidak senang. Yang Ke cemberut. "Oke, saya akan melepaskan Anda, tapi saya harap Anda tidak membiarkan saya menyentuh Anda lagi." Pemimpin klan Yang berteriak keras. "Kenali situasinya." Yang Ke memandangnya dengan setuju dan menambahkan, "Anda tidak hanya ingin melepaskan saya, tetapi juga teman wanita saya dan kedua iblis itu." Pemimpin klan Yang mengerutkan kening. "Anda ingin membawa pergi kedua iblis itu juga? Mereka tidak ada hubungannya dengan Anda, kan?" "Saya orang yang baik hati. Saya paling suka membantu orang lain, jadi saya tidak ingin melihat orang lain menderita." Anlier yang bersembunyi di balik Yang Ke dengan cepat memutar matanya saat mendengar ini. Bagaimanapun, pohon suci Anda telah berevolusi dan memiliki kebijaksanaan serta kesadaran, jadi tidak perlu mengorbankan darah iblis sebagai bantuan. Pemimpin klan Yang mengangguk sedikit dan berteriak, "Pergi dan bawa kedua anggota klan iblis itu kemari."
Segera seseorang pergi dengan tergesa-gesa menuju ke arah istana. Yangke berdiri di batang pohon dan menunggu beberapa saat. Kemudian pria klan yang mengantar Goce dan pria klan iblis lainnya ke sana. Sekarang wajah Goce muram dan dia terus melawan. Namun perlawanan ini memiliki efek sebaliknya. Ketika dia datang ke sini, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan sepertinya dia sering dipukuli. "Saudara Goce!" teriak Yangke sambil berdiri di atas batang pohon. Goce mengurutkan kening dan melihat sekeliling. Wajahnya menjadi sedikit aneh. Dia mengangguk sedikit tetapi tidak banyak bicara. Hanya saja dia melihat sekelilingnya dengan curiga. Dia bisa merasakan suasana di tempat kejadian tegang, tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi yang terbaik adalah tetap diam saat ini. Jika tidak, maka akan mudah untuk mengatakan hal yang salah. "Tarik mereka!" Yangke menekuk pohon suci itu dan memerintahkan. Saat berikutnya, dua energi panjang seperti cambuk meluncur ke arah Goce dan anggota klan iblis lainnya. Tanpa menunggu mereka bereaksi, mereka berguling ke udara dan ditempatkan dengan lembut di batang pohon. Setelah tenang, Goce dengan cepat bertanya dengan suara rendah. "Saudaraku, bagaimana situasinya sekarang?" "Saya akan membawa Anda pergi." Yangke terkekeh. "Pergi?" Ekspresi Goce sedikit berubah. "Kemana harus pergi?" "Keluar dari sini." Goce tertegun sejenak, diam-diam menunduk dan berkata dengan lembut. "Mereka setuju." "Mereka harus setuju, meskipun mereka tidak setuju. Jangan khawatir, saya sudah bernegosiasi dengan mereka." "Kenapa mereka tidak mirip? Mereka sepertinya ingin membunuh Anda, jadi bisakah mereka melepaskan Anda?" Goce benar-benar bingung. Yangke mengangguk dengan serius tanpa menjelaskan banyak hal dan berteriak. "Di mana pintu keluarnya?" Pemimpin klan yang tampak kedinginan. Mendengar ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan menunjuk ke arah. Yangke melihat ke sana dan menempuk pohon suci itu. Saat berikutnya, pohon suci besar itu bergerak perlahan dan dengan suara tumpul yang membuat bumi bergetar. Pohon suci itu membawa Yangke dan keempat orang itu ke arah itu. Pada saat yang sama, sekelompok orang kuat dari klan yang mengikuti dari belakang. Tapi Goce mau tidak mau melebarkan matanya, melihat ke pohon besar tempat dia berdiri dengan bodoh dan kehilangan suaranya. "Saudaraku, metode macam apa ini? Mengapa pohon ini berjalan sendiri?" Pohon suci itu melahirkan kesadaran dan kebijaksanaannya sendiri, dan dia bisa memahami perkataan saya. "Belum pernah mendengar?" Goce tampak tidak percaya. Dia terkejut, dia melihat ke atas dan ke bawah dan menemukan bahwa pohon suci itu memang berjalan sendiri, menopangnya seperti kaki manusia. Dalam sekejap, Goce merasa matanya sedikit terbuka. Anggota klan iblis lainnya juga merasakan hal yang sama. Pergerakan pohon suci itu kikuk dan tidak terlalu cepat, tetapi juga tidak terlalu lambat. Butuh setengah hari untuk bergerak maju, dan di depannya Yangke merasakan jejak kekuatan kehampaan. Kekuatan kekosongan ini sangat istimewa dan hanya akan dipancarkan di lokasi di mana terowongan kekosongan berada. Karena ada kekuatan kekosongan, berarti ada terowongan kosong di depan. Kemudian kesadaran Yangke terguncang dan dia melihat ke kejauhan. Setelah beberapa saat, sebuah lubang gelap muncul di depan mata semua orang. Tempat ini mungkin puluhan mil jauhnya dari tempat tinggal orang klan Yang. Jadi tidak heran dia tidak pernah menyadari keberadaan kekuatan kehampaan. Pikir Yangke diam-diam. Setelah beberapa saat, pohon suci itu berhenti di depan koridor kosong. Terowongan kosong ini berdiameter sekitar 1 kaki dan dapat memungkinkan beberapa orang untuk masuk pada saat yang bersamaan. Namun tubuh sebesar pohon suci tidak dapat memasukinya apapun yang terjadi. Jika dia masuk dengan paksa, kemungkinan besar terowongan hampa tersebut akan hancur dan kemudian berubah menjadi bubuk oleh kekuatan kekacauan dari kehampaan tersebut. "Saudara Goce, apakah Anda memiliki kesan tentang tempat ini?" Yangke bertanya dengan sungguh-sungguh. Goce memperhatikan beberapa saat, mengangguk sedikit dan berkata, "Iya, sepertinya kita semua dibawa dari sini setelah kita ditangkap." "Itu bagus." Yangke sangat puas.
Meskipun dia telah mencapai kesepakatan dengan klan Yang, tidak ada yang harus tahu apakah mereka akan membawanya ke terowongan kosong lainnya. Jika dunia di sana bukanlah wilayah iblis, tetapi area berbahaya atau bahkan tempat yang tidak diketahui, maka semua usahanya akan sia-sia. Anda benar-benar berhati-hati. Pemimpin suku yang menggoda Yangke. Karena saya berjanji akan membiarkan Anda pergi, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya, dan hanya ada satu pintu masuk dan keluar di sini, dan tidak ada terowongan kosong lainnya. Hati-hati dengan kapal Wanian. Yangke tidak keberatan dan ekspresinya menjadi serius lagi, dan dia memerintahkan Goce dan anggota klan iblis lainnya. Bawa Anling dan pergi dulu, dan saya akan mengikuti Anda nanti. Sekarang, kesadaran energi sebenarnya dari Goce dan anggota klan iblis semuanya dilarang. Jadi kecuali lebih kuat secara fisik, mereka tidak berbeda dengan manusia biasa dan tidak ada gunanya tinggal di sini. Mendengar ini, mereka semua mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria klan iblis itu berlari langsung ke koridor kosong dan menghilang. Goce bahkan memperingatkan Yangke dengan suara yang dalam. Saudaraku, Anda harus berhati-hati. Saya akan menunggu Anda di sana. Mendengar itu, Yangke tersenyum dan mengangguk. Segera Goce pergi bersama Anling. Sebelum sosok itu menghilang ke koridor kosong, Anling kembali menatap Yangke dengan cemas, seolah-olah dia khawatir apakah dia bisa melarikan diri. Setelah ketiga orang itu pergi, Yangke menarik nafas lembut dan dia tidak hanya tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk bersila di batang pohon. Semua orang di klan Yang mengerutkan kening dan menatapnya dengan waspada, takut dia merencanakan hal lain. Nah, kenapa Anda belum pergi? Saya sudah memenuhi semua permintaan Anda. Pemimpin klan Yang memandangnya seperti dewa wabah, berharap dia bisa dikirim jauh kekalahan kali ini. Selama pohon suci dan kebijaksanaan dan kesadaran ini dapat ditinggalkan, harga yang harus dibayar akan sepadan. Apa yang terburu-buru? Saya akan istirahat. Yangke terkekeh dan melihat energi aslinya benar-benar bergerak. Mulailah mengatur nafas Anda. Pikirkanlah diam-diam terbenam di dalam batang pohon, dan tubuh roh jiwa berwujud di jantung pohon. Dilindungi oleh pohon suci, dia tidak khawatir orang kuat dari klan yang akan diam-diam meracuninya. Merasakan kedatangan Yangke, pohon suci segera bersuka cita, dan energi yang mengalir dari batangnya menjadi lebih cepat. Jangan terburu-buru untuk berbahagia. Yangke dengan cepat menyampaikan pemikiran spiritualnya. Izinkan saya bertanya. Saya ingin pergi dari sini sekarang. Apakah Anda bersedia ikut dengan saya? Energi jiwa di hati pohon segera menyelimuti Yangke, mengungkapkan keinginannya. Kalau begitu, Anda bersedia? Yangke menyeringai. Bagus sekali, meskipun saya belum pernah mencobanya, tetapi metode ini seharusnya bisa dilakukan. Ingat, jika tidak, Anda mungkin harus tinggal di sini sementara. Berjanjilah tidak akan lama lagi saya akan kembali dan membawa Anda pergi. Pesan Yangke agak rumit dan pohon ilahi sepertinya tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Tetapi masih merasakan beberapa informasi dari emosi Yangke dan merasa sedikit tertekan untuk sementara waktu. Tetapi segera menjadi bahagia lagi. Sepertinya karena setelah mendapatkan janji Yangke, dia mendapatkan kembali suasana hatinya. Kalau begitu, sudah beres. Saya akan memberi Anda tanda dulu. Yangke mengatakan ini dan dia tidak ragu-ragu menghabiskan sejumlah besar energi jiwanya untuk meninggalkan jejak jiwanya sendiri di jantung pohon suci. Dengan cara ini, meskipun dia tidak dapat mengambil pohon suci tersebut hari ini, dia masih dapat merasakan keberadaan pohon suci tersebut melalui jejak halus ini. Namun cara ini berbeda dengan menaklukkan tanda jiwa Anling yang satu menerima dan yang lainnya memberi. Dengan kata lain, jika jantung pohon suci rusak, jiwa Yangke juga akan rusak. Tetapi jika Anling terluka, tidak akan terjadi apa-apa pada Yangke. Setelah berkomunikasi selesai, Yangke melarikan diri dari jantung pohon dan kembali ke tubuhnya. Di hadapan semua orang, Yangke perlahan berdiri dan menatap dengan acuh tak acuh pada orang-orang kuat klan yang di bawah, dengan makna berbeda di matanya. Pemimpin klan yang tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya dan berteriak dengan dingin. Tidak, anak ini tidak menepati janjinya. Dia mungkin ingin mempermainkan kita.
Yangke tertawa beberapa kali dan berteriak keras. Tidak ada trik, saya hanya ingin memberi Anda sedikit kejutan sebelum mengucapkan selamat tinggal. Saat dia berbicara, kekuatan kesadaran dewa di lautan kesadaran meledak, menyapu seperti air laut, langsung membungkus pohon suci itu. Di dalam tubuh ada kekuatan tarikan yang sangat besar yang datang dari tempat di mana buku hitam tanpa kata itu disembunyikan. Segera jantung Yangke tiba-tiba berkontraksi dan terdengar suara teredam seperti ketukan drum. Wajahnya menjadi seputih kertas. Dalam sekejap, bahkan sosoknya juga gemetar. Pada saat ini, Yangke merasakan nafas kematian datang ke arahnya. Namun di bawah perhatian semua orang, pohon suci besar itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dengan aneh. Melihat pemandangan itu, semua orang tercengang dan mereka semua tertegun untuk beberapa saat. Dan Yangke juga bekerja keras untuk mencegah dirinya pingsan di tempat. Berbalik dan bergegas ke koridor kosong. Dan beberapa gerakan pembunuhan yang telah dipersiapkan sejak lama tiba-tiba meledak ke segala arah. Sehingga esensi sebenarnya naik turun dan energinya kacau langsung menyebar dengan gila-gilaan. Pada saat ini, di bawah suara gemuruh yang menderu, suara ledakan terus terdengar. Dan terowongan void menggeliat dan berubah bentuk. Kekuatan kekosongan datang dari lubang gelap, kemudian terowongan kosong tiba-tiba menyusut dan menghilang dari pandangan semua orang di klan Yang. Di saat yang sama, satu demi satu teriakan terdengar dari segala arah. Saat Yangke pergi, serangan pemakan jiwa yang tidak aktif tidak lagi bertahan dan mulai menyerang. Sehingga para prajurit di bawah alam suci jatuh ke tanah dan mati satu demi satu. Wajah pemimpin klan Yang dan orang-orang kuat yang telah masuk ke alam suci semuanya terdistorsi. Pohon suci menghilang secara misterius. Koridor kosong dihancurkan dan banyak orang tiba-tiba meninggal dan terluka. Segala macam pengalaman tragis tidak dapat diterima oleh mereka. Melihat koridor kosong dihancurkan seperti yang diharapkan, orang-orang kuat dari klan Yang ini telah lama melihat bahwa Yangke mempunyai rencana seperti itu. Tetapi mereka tidak menghentikannya. Bagaimanapun, mereka telah tinggal di dunia misterius sepanjang hidup mereka. Bagian luarnya adalah wilayah iblis dan tidak terlalu aman untuk masuk dan keluar. Lagi pula, koridor kosong telah dihancurkan. Meskipun dapat dimengerti jika anggota klan terbunuh dan terluka, namun metode anak laki-laki itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Dia telah membunuh beberapa anggota klan secara diam-diam sebelumnya, tepat di depan mereka. Dan sekarang dia mungkin mengulangi trik lamanya. Namun yang tidak dapat mereka pahami adalah mengapa pohon suci itu juga menghilang. Seharusnya terowongan kosong tidak cukup untuk mendukung pohon suci untuk pergi. Bagaimanapun bentuknya terlalu besar dan tidak dapat dibor, tetapi dapat dilihat oleh semua orang. Pohon suci itu memang menghilang secara misterius. Pencuri kecil, saya akan memotong Anda menjadi beberapa bagian. Pemimpin klan Yang tiba-tiba meraung histeris. Rambut merahnya menari-nari dengan liar, seperti orang gila. Orang-orang kuat lainnya dari klan Yang juga tampak seperti mereka tidak akan menjadi manusia, kecuali mereka membalas dendam. Tetapi mereka sudah tidak memiliki siapapun untuk melampiaskan kemarahan mereka. Di lautan pasir, tubuh Yangke terjatuh dengan keras di atas pasir panas, dan Goce serta yang lainnya yang telah tiba di sini sebelumnya bergegas mendekat. Setelah melihat keadaan Yangke saat ini dengan jelas, Angling Er tiba-tiba panik. Wajah Yangke menjadi pucat dan bibirnya menjadi hitam dan biru. Energi sejatinya berada dalam kekacauan dan kekuatan spiritualnya hampir habis, mencapai kondisi kering. Dari luar, meskipun dia tidak menunjukkan tanda-tanda cedera, tubuhnya sangat dingin, seolah-olah dia akan mati. Anehnya, detak jantung yang lambat dan kuat datang dari dadanya. Bahkan ketika dia dikejar oleh pimpinan terakhir kali, Yangke tidak pernah jatuh ke dalam situasi yang suram seperti itu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.